perkembangannya gini, dia tuh kalau di luaran dia tuh talkative, terus kayak strong, berani. Tapi kalau sama kita sama orang tuanya tuh dia kayak malu-malu, manja gitu. Jadi ya namanya anak 3 tahun ya lagi trial and error. Jadi kita sebagai orang tua ya support aja, mendukung dan mengayomi, mengajarkan yang baik-baik gitu. Jadi sebagai so far sih semuanya good ya. Don juga sama kakaknya sayang, sama adiknya sayang. Terus dia excited banget hari ini buat ulang tahun. Dari tadi pagi, dari semalam, dari kemarin ya kalau kita mancing-mancing. Dan ulang tahun hari ini apa Kak? Temanya Fireman. fire, ya fire. Dia yang pilih sendiri atau Pilih Kakak sendiri. Dia yang pilih sendiri. Karena dia suka sama pemadam kebakaran kan ya? Kayaknya deh suka pemadam kebakaran. Jadi dia suka nyemprot-nyemprot gitu. Dia suka main air. Jadi dia kayak imajinasinya jadi pemadam kebakaran. Pernah dibawa ke, mungkin ada ide untuk dibawa ke kantor damkar gitu Kak, kan sekarang damkar juga lagi tren banget ya untuk mengajarkan. Belum sih, tapi setiap kali kita lagi di jalan, kalau dia lihat damkar yang gede atau yang fire truck yang gede, pasti dia histeris karena dia emang suka, lagi suka. Awalnya dia pokoknya suka truk-truk yang besar-besar awal-awal, dump truck, terus pokoknya eskavator yang gede-gede, yang mega. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba dia suka fire truck sama fireman, jadi dia yang milih sendiri sih tema hari ini. Mungkin rasa pengen tahunya di umur 3 tahun ini bener lagi tinggi ya. Iya, semuanya ditanyain kenapa, itu apa, oh gitu, nanti dulu, dan mau ini dulu, dan jadi banyak banget kosakata baru yang keluar dari mulutnya Don. Jadi kita juga sebagai orang tua tuh kadang suka surprise, dia udah ngomong kayak gini gitu. Udah pasti dia ngomongin untuk anak usia 3 tahun, udah bisa bukan Ngomong sekedar dua arah gitu. ya dua arah, jadi udah bisa komunikasi. Kalau kita nanya, kalau mamanya dia bilang, mama mau kemana? Mama mau ke mall. Emang mama mau ngapain? Mama mau ke salon. Emang di salon mama ngapain? Cuci rambut. Oh cuci rambut ya? Ya, pulang jam berapa? Ya, jadi udah bisa. Don boleh ikut nggak? Oh nggak boleh, oh ya udah. Kak ini kan dia punya adik nih, rasa cemburu atau ini teknik adiknya seperti apa? Kalau yang aku lihat, yang kita lihat sih kayaknya nggak ada rasa cemburu ya. Mungkin karena kebetulan kan Don juga udah sekolah, sibuk sekolah kan dari pagi sampai sore, gitu sampai jam 3. Habis itu dia tidur siang, bangun-bangun jam 5. Jadi tuh jam 5 ya aku usahain main sama anak. Terus jadi kayak untungnya tuh Nonijia aku udah tidurin dari jam 5. Jadi begitu Nonijia tidur ya udah waktuku langsung ke Don, ke El gitu. Jadi juga banyak undangan juga bawa anaknya tema hari ini apa gimana nih Kak? Ajak Sebenarnya temen. sih ya biar ini aja kan teman biar apa ya? Sama-sama Biar kita sama-sama rayain. seru kan kalau mereka anaknya ulang tahun juga kita diundang. Jadi kalau anak kita ulang tahun ya kita juga pengen undang. Kalau Vincent kan ada di video yang dia bilang kalau kalian gak taking care adik kalian gitu Oh, ada iya. sama TL itu seperti apa? Mungkin mengajarkan mereka untuk Nah kan El sama Don kan laki-laki, jadi mereka kan udah ya the boys lah di rumah. Terus Nani Hagia kan memang princess aku. Jadi ya aku selalu kasih tahu bahwa kalau main sama Hagia itu harus pelan-pelan. Kalau El udah ngerti dan El juga tahu dia bisa ngebaca waktu juga El. Jadi kalau dia lihat mamanya lagi sibuk sama adiknya, El lepas. Karena El juga tahu nanti kalau adiknya udah tidur pasti mamanya ke ruang tamu, nanti ada waktu sama mamanya atau sama aku. Nah kalau Don dia udah mulai ngerti sekarang. Dia udah mulai ngerti karena El pun sebagai kakak dia juga ada peran yang penting yang dia menjalani ini. Jadi ketika Don lagi cari perhatian sama mamanya, tapi mamanya lagi sama adik sama Noni Hagia, El yang masuk di situ. Don jangan dulu, mama lagi susuin adek. Sini, Ayo Don, main. sini main sama kakak. Nah dari situ Donnya tuh mindsetnya jadinya ke bukan cari perhatian ke mama, tapi jadinya main. Jadi El ini ada peran yang luar biasa sih yang memang dia tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu, Iya. dia udah inisiatif sendiri. Jadi ya sangat bersyukur lah punya kakak yang paling gede, cowok, ikut sama peran di rumah.
jadi leader, dan ya mereka dua-duanya tahu lah pelan-pelan sama my princess. Oh, gitu. Kalian cemburu nggak? Maksudnya ya sebagai istri kan kayak Kak Vincent sayang nggak? Maksudnya ada rasa. Justru aku seneng kalau bapaknya bisa sayang sama anak-anak. Pasti kan itu juga bagian dari diriku, diri suamiku. Jadi ya kalau bapaknya sayang sama anaknya, justru seneng dong aku, kayak bersyukur gitu. Dan jadi udah mulai sekolah. Udah nursery 1. Nanti next nursery 2, terus TK, baru primary. Perkembangan sekolahnya seperti apa sih? Mungkin lagi aktif-aktifan bermain kah atau mungkin membaca menulis dulu dan Udah mulai sih kayaknya, tapi masih yang simple, masih yang keluar garis, ngegambar juga masih warnanya masih ke atas bawah. Sekarang dia masih di tahap untuk membelajar, Masih main-main banget. take and give, sharing, untuk main bersama, sharing bersama, beraktivitas bersama sama teman-temannya. Belum ke teorinya sih, tapi lebih ke aktivitas di mana dia bisa dapat interaksi sama anak-anak yang lain. dan juga tipe parentingnya Kak Jejak sendiri sama anak-anak gimana sih kan, apalagi kan sekarang kan udah beda-beda kan, El terus sama Hagia juga seperti apa sih, kalau sama El gimana, kalau Madon seperti apa parentingnya? Kalau aku sih masih menganut ini pasal 777. Jadi tuh anak itu kita bagi dalam 3 tingkatan usia. Jadi kayak baru lahir sampai 7 tahun itu masanya kita kasih sayang, ajarkan cinta kasih sayang. Terus 7 sampai 14 kita ajarkan disiplin, tanggung jawab. Terus kita kasih tahu konsekuensi, kita kasih tahu pelajaran hidup. Nah, nanti ketika 14 sampai 21 itu mulailah kita jadikan anak-anak kita tuh sebagai teman, untuk sharing, untuk aktivitas, untuk melakukan banyak hal as a friend gitu. Kalau sekarang ya gitu, berarti aku udah di 2 tahap. Ada tahap yang pertama untuk untuk Hagia dan juga Don, tahap kedua untuk El. Jadi ya gimana caranya kita bisa bikin El disiplin, tapi Don bisa ikut lihat, tapi masih bisa kita ajarkan kasih sayang. Kan juga sebagai kakaknya punya tabungan sendiri, seperti apa adiknya juga akan melihat kakaknya yang giat menabung. Itu belum, itu buat El juga sesuatu yang baru kan El juga kelas 5 SD, jadi dia masih di tahap untuk belajar. Itu juga bukan sesuatu yang kita haruskan atau kita memang ajarin dan kita tegasin, enggak sama sekali. Tapi karena El sendiri sebagai anaknya yang sangat cerdas, karena anak-anak itu beda-beda kan, anak-anak ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang tahu value uang, ada juga yang nggak tahu value uang. Nah, mumpung El tahu value uang, ya kita juga ada tambahin aja kayak ekstras aja. Ya udah El, kalau mau coba deh, bisa nggak kamu nabung. Jadi lebih ke task giving sih, bukan untuk dipelajarin kamu harus nabung, enggak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau adiknya nanti mau ikut, masih lama lah. Don tapi udah mulai. Jadi dia kayak koin-koin itu dia suka masukin koin-koin di celengan gitu. Terus kayak aku ntar kalau aku udah kumpulin banyak, aku mau beli ini, mau beli itu gitu. Kayak gitu sih, yang simpel-simpel aja kalau kita. Enggak yang gimana-gimana. Kita sendiri mungkin sama El ataupun anak-anak lainnya gitu, kayak Hagia dan sendiri kayak beli apa-apa tuh kesulitan itu harus mungkin nabung dulu, ada usahanya dulu sebagai. Di tahap kedua sih. Itu tahap kedua. Kalau tahap pertama tuh biasanya apapun itu kita kasih. Kayak misalnya dia mau apa kasih, butuh apa kasih, kita lihat dia mau ini mau itu kasih gitu. Tapi nanti saatnya momen udah masuk usia 7 tahun ke 14, nggak bisa dapat semua yang kamu mau lagi ya. Kamu harus tahu value, kamu harus belajar what you need, what you want gitu. Tapi Jadi balik lagi, kalau yang dari 7 tahun awal itu kita kasih, tapi kita kasih bukan untuk dibilang kita manjain anak ya, enggak. Ini emang secara kita pribadi sebagai orang tua, yang lain-lain kan beda-beda didikannya. Jadi bukan yang dibilang spoiling, tapi emang itu cara kita untuk kasih sayang ke anak, untuk membuat dia selalu bahagia aja dulu. Nanti di usia 7
yang kayak sama El, baru kita mengajarkan dia untuk menjadi lebih disiplin lah sama uang, menghargai uang itu, kayak gitu sih. Ini kan anak-anak quality time kalian berdua seperti apa? Mungkin ada waktu khusus pacaran atau emang lebih fokus sama anak? Enggak, kita go with the flow, tapi kita selalu mencoba untuk sediain satu hari ya, di weekend biasanya. Dimana aku sama Jess tuh ada satu hari kita memang berdua aja, anak-anak di rumah. Selain itu juga ada hari-hari dimana kita juga ajak anak-anak, jadi kita ngelakuin apa yang anak mau. Selain itu kalau di weekday sih go with the flow ya, anak-anak pulang sekolah, aku pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, nanti kita kumpul di ruang tamu, satu sibuk main gadget, satu sibuk main Lego, yang satunya lagi minta nenen. Jadi go with the flow aja, kita nggak terlalu yang harus begini harus begitu. Kita lihat situasi juga, timing. Banyak yang bilang peran Bang Vincent sangat besar di kehidupan Mbak Jess. Oh. Dalam artian sekarang Mbak Jess sudah berubah jadi wanita yang tenang, lebih cantik. Itu benar. Ya itu benar. Gimana nih Bapak tanggapannya? Jangan nangis. Ya, it's good karena ya kita semua tahu lah apa yang Jess sudah mengalami kan. Dan jujur selain aku di hidupnya dia udah wanita yang sangat kuat karena apa yang dia udah mengalami itu bukan sesuatu yang mudah. Dan to be honest, tanpa aku dia udah kuat banget sih. Aku cuma berusaha untuk menjadi support sistemnya aja, dimana mungkin aku bisa mengisi kekurangannya dia di dalam hidupnya. Tapi tanpa aku dia juga udah kuat. Dia udah kuat. Komen dari netizen katanya boleh pinjam ke Vincent nggak Mbak Jess? Boleh. Nggak boleh dong. Cari sendiri Vincentnya masing-masing. Itu bisa kita bikin bisnis ya. Barang. Kemarin sih yang dia bilang sewa kamar di rumah gitu seperti apa? Oh, itu bercanda. Barat tuh sekarang udah mulai ngerti ngelawak gitu. Jadi kadang-kadang dia suka ngelawak, suka bercanda-bercanda. Aku juga kaget dengarnya. Jadi sebenarnya tuh itu nggak benar, nggak ada anak-anak yang bayar sewa di rumah. Ya masa anak ngekos di rumah kan nggak mungkin lah. Enggak lah, Bercanda itu dia. bercanda. Dia udah mulai ngelawak, dia udah mulai tahu Iya. humor. Ini sekarang Iya. lagi belajar sulap nih. Ntar abis ini dia sulap. Tadi rangkaian acara makan mungkin ada apa aja? Jadi main-main. Ini kan karena kita acaranya di arena bermain. Jadi anak-anak pastinya main sampai puas. Habis itu kita lagi keliling. Terus habis itu games, ada games best kostum, games nyanyi-nyanyi segala macam lah yang pokoknya buat populer. Terus habis games ada sulap. Terus habis sulap udah sih gitu aja. Kalau sendiri siapin kado apa nih? Dia udah beliin mainan kemarin, justru El Barat dia duluan beliin Don mainan yang Don mau gitu. Truk-trukan yang bisa cepat pasang gitu. Kalau dari Kak Jejar sama Vincent sendiri kado ke Don apa? Nah kita mau ngajak Don Dia nanti mau- ke Sumba. Mau jalan-jalan kan bentar lagi Don libur sekolah. Jadi karena Don itu ributin pantai terus kan. Jadi ya udah ulang tahun Don kita siapin kita ke Sumba 1 minggu benar-benar quality time as a family. Kenapa Sumba? Selain Sebenarnya Sumba sih- soalnya ada Bali sama Labuan Bajo. Jadi kita planningnya tuh ke Bali, Labuan Bajo sama Sumba. Iya. Nah, tempat-tempat itu semua ada pantainya sih. Jadi ya itu yang kita bilang, selain untuk kita kasih keinginan baby Don, kakak Don, kita juga fulfill time barengan sebagai keluarga. Jadi anaknya itu dapat apa yang dia mau, tapi kita pun sebagai keluarga dapat juga liburan bersama dan quality time bersama. Jadi balik lagi itu go with the flow aja sih masalah ngedidik anak, dan tergantung situasi. Jadi di planning nggak sih setiap liburan bareng sama keluarga Kak Vincent? Jadi di planning nggak sih waktunya, schedule-nya buat liburan? Harus. Oh harus. Karena kan anak-anak udah sekolah, jadi Dari- kita harus cari yang momen mereka libur. Jadwal dia, jadwal saya, sama jadwal anak-anak yang sekolah. Jadi kita harus memang planningin. Nah, siapa nih yang paling biasanya ngurusin untuk mencari kayak penginapan, hotel, makan, gitu-gitu? Oke. Oh, Kak Jedar Iya. Iya.
Pembelian lokasinya juga atau Iya, Semua. semuanya. Lama-lama aku bisa bikin event Travel. travel ya, tour and travel. Semuanya dia ya. Jedar tour and travel. Tapi bawa baby Hagi juga. Oh iya pasti. Bawa masuk kita tinggal. berarti first time berarti. Iya. Iya, Enggak, Noni kemarin udah jalan-jalan ke Bali. Iya, pertama kali dia naik pesawat kemarin ke Bali kita seminggu. Tapi juga it's okay lah, soalnya kan kita juga bawa serangkaian staff gitu, jadi kita Pasukannya aman lah. siap. Bukan, jadi ini seumpamanya kalau dia mau nyari, ini kan belum. Tapi kalau dia mau, ya boleh aja. Tapi ada syaratnya. Itu ketemu saya dulu, ngobrol dulu, menjelaskan dulu intensi kamu apa. Memang kalau mau dibilang dari segi darah, iya. Tapi kan juga namanya anak kecil, masih labil, belum 18 tahun. Masih murni, masih sempurna. Masa iya kamu mau membuat dia jadi bingung? Kan kesian. Jadi sebelum dia mau ke tahap sana, selama aku bertanggung jawab, selama aku masih jadi ayah El, dia harus ngobrol sama aku dulu. Kalau El udah 18 tahun, dia cukup cerdas, cukup dewasa, dia tahu apa yang benar, apa yang enggak, dia bisa tanggung jawab, dan dia udah bisa ngatur perasaan dia. Silakan kalau mau, kalau nggak mau pun nggak apa-apa, kayak gitu. Tapi sejauh ini dari sana sudah mencoba mencari Enggak lah. Enggak lah. Sebenarnya sih kalau buat aku sih kayak gitu-gitu nggak usah dibahas sih. Enggak lah. Waktu itu juga kayaknya cuma gara-gara pertanyaan di acara talk show aja gitu. Kita juga sebenarnya nggak ada harapan apa-apa, dan sebenarnya kalau bisa ya udah kita lupakan, kita bahagia, kita Yang move penting on, El kita happy, istri happy, anak-anak semua happy, Sehat. Urusan itu kalau kedepannya muncul, ya sudah, itu nanti urusan depan. Buat saat ini semuanya fine-fine aja dan happy semua. Banyak apa nih untuk Don dan apa? Kakak Don sekarang udah Kakak nggak Don, ada. bukan. Aku kakak. Dia minta manggil kakak. Iya, tapi kalau kita bilang, tapi kan kamu adiknya kakak El. Ya, Tapi kan aku aku kakaknya. kakak. Kak, kan waktu belakangan ini Don juga viral di TikTok yang gendong Hagia beratan. Aku keberatan. Aku habis makan coklat. Ada lagi ya. Aduh, angkat dulu Hagia, mami. Aku mau kentut. Terus ada yang dia lemes gitu. Aku belum minum vitamin. Aku nggak bisa gendong Hagia. Dia lagi lucu-lucunya. Ada aja jawabannya. Lagi berapa berat sekarang berapa Kak? 10 kilo. 5 bulan. Iya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Kebetulan itu doang Dia yang full bisa ASI. aku banggain. Jadi aku tuh lagi nyetok ASI. Sekarang udah mau ke freezer ketiga. Jadi aku juga pengen banget sih buat segera dapetin banyak yang mau ASI. Boleh banget aku membuka ruang untuk bagi-bagi ASI. Bang Vincent mendukung keputusan Kak Judan, katanya udah ada 1 bulan untuk final. Udah 2 sekarang. Oh sekarang berdua. Tapi apa? It's the best. Kita apalagi wanita, antara wanita saling membantu kan. Kadang-kadang bayi itu lahir, ibunya susah untuk mendapatkan ASI, kesian anaknya juga. Nah mumpung kita banyak, maksudnya istri saya banyak, Istri kamu satu. istriku. Istri kamu satu. ASInya yang banyak. Ya mumpung istriku ASInya banyak. Istriku banyak. Oh enggak lah, enggak gitu saya enggak. Mumpung ASI istriku banyak dan dia bisa bagi-bagi, why not sih, ya kan? Saling bantulah antara ibu-ibu. It's good.